Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Faiz. Selamat datang semua di Yuk Bisa Yuk. Sekedar informasi, Yuk Bisa Yuk ini adalah sebuah agenda di SMA Muhammadiyah Langsa atau yang dikenal dengan Yuk Bincang Santai Yuk. Di episode pertama kali ini, kita kedatangan bintang tamu yaitu Bapak Rafliansyah SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Langsa. Halo Pak, selamat siang Pak. Siang Alvin. Kali ini kita akan membahas seputar SMA Muhammadiyah Kota Langsa. Dengar nih Pak, SMA Muhammadiyah ini sudah jauh berbeda dari yang seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kami penasaran nih Pak, bagaimana usaha Bapak itu untuk merubah image SMA Muhammadiyah yang dulunya kita bilang agak buruk gitu Pak, sampai seperti sekarang yang dikenal dengan banyak orang gitu di kalangan ramai. Bisa jelaskan Pak? Oke, terima kasih Alvin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diketahui ya, sudah lebih kurang 2 tahun lebih Bapak menjabat sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Kota Langsa. Alhamdulillah dengan kerja keras dan kerjasama serta semangat para guru yang ada di SMA Muhammadiyah Kota Langsa, kita bisa merubah image SMA Muhammadiyah Kota Langsa yang tadinya sekolah reguler menjadi sekolah Islamic Full Day School. Alhamdulillah setelah 2 tahun lebih kita menjalankan program-program yang kita rancang bersama, yang kita terapkan di SMA Muhammadiyah Kota Langsa, sudah terjadi banyak perubahan-perubahan yang ada di SMA Muhammadiyah Kota Langsa. Sebut saja salah satu terobosan yang paling mutakhir adalah kita melakukan program tahfiz Quran, di mana siswa-siswi SMA Muhammadiyah Langsa wajib menghafal Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, kita juga mengembangkan sisi-sisi alternatif atau semangat-semangat siswa yang melalui ekstrakurikuler. Nah, jadi siswa-siswi tidak hanya berfokus pada kurikulum atau mata pelajaran semata, tapi juga harus pengembangan bakat-bakat terpendam yang ada di siswa-siswi yang lain. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan itu sudah kita laksanakan dan 2 tahun belakangan ini kita sudah melakukan banyak perubahan dan alhamdulillah image di masyarakat juga sudah berubah, yang tadinya sekolah reguler ya menjadi sekolah full day school atau Islamic full day school yang berbasis agama Islam. Oh, gitu, begitu Pak. Alvin. Oke Pak, jadi setelah saya mendengar penjelasan Bapak gitu, menurut Bapak ada nggak yang masih kurang dari SMA Muhammadiyah ini, entah itu dari faktor internalnya atau faktor siswa-siswinya gitu Pak? Ya, tentu saja kita menyadari di SMA Muhammadiyah Kota Langsa ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita kejar, di mana kami terbatas atau menghadapi keterbatasan ruang dan waktu. Apa itu? Di mana kita masih banyak mengalami atau memiliki fasilitas-fasilitas yang mungkin belum sesuai standar nasional lah. Akan tetapi permajaan alat, permajaan fasilitas kita laksanakan atau kita lakukan terus berkesinambungan, sehingga perlahan-lahan fasilitas-fasilitas yang ada di SMA Muhammadiyah Kota Langsa sudah memenuhi standar-standar untuk tingkat SMA nasional. Begitu Alvin. Jadi Pak, kalau harapan Bapak nih untuk SMA Muhammadiyah ke depannya, mau sebesar apa gitu Pak SMA Muhammadiyah ini di mata masyarakat? Bisa gitu. Ya, saya dan teman-teman punya prinsip atau bahasa adalah punya pakem, di mana kita tidak ingin menonjolkan kuantitatif. Ya, kita lebih penekanannya adalah kualitatif. Ya. Seperti kita ketahui ya, Alvin ya, SMA adalah saringan terakhir. Iya, Pak. Ya, sebelum masuk ke jenjang kuliah. Sebelum masuk ke jenjang kuliah atau kerja dan lain sebagainya. Ya. Untuk itu kami di SMA Muhammadiyah lebih menekankan kualitas untuk siswa-siswi itu sendiri, sehingga setelah keluar dari SMA Muhammadiyah, siswa-siswi yang pernah belajar di SMA Muhammadiyah ini bisa
berkontribusi, bisa beradaptasi di lingkungan, di masyarakat, untuk negara dan juga untuk agamanya, serta membanggakan keluarganya. Wah, gitu Pak. Jadi Pak, ini mungkin pertanyaan dari pribadi saya nih Pak, ya tentang bagaimana sih Pak kalau saya lihat itu Bapak lebih kayak ramah ke siswa-siswi, sama guru-guru pun enjoy gitu Pak. Gimana Bapak bisa bangun kekompakannya gitu Pak dari siswa-siswi sendiri maupun ke guru-guru yang lain gitu? Terima kasih Alvin ya, pertanyaannya. Secara usia, kebetulan saya belum tua-tua banget ya. Saya masih 30 awal. Mungkin kalau jarak usia saya dengan guru-guru, bahkan juga ke siswa-siswi, Bapak rasa tidak banyak gap yang begitu tinggi. Bapak juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang anak-anak zaman sekarang ya. Mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan-perkembangan budaya. Jadi dengan demikian, untuk mendekatkan diri ke anak-anak atau ke siswa-siswi itu lebih gampang karena kita masuk ke dunianya, ya, tidak kaku. Dengan demikian, harmonisasi yang ada di sekolah itu bisa berbaur. Bapak bisa berbaur dengan yang usia lebih tinggi, ya, dan Bapak bisa juga berbaur di usia yang lebih muda, sehingga menjadi jembatan antara perbedaan generasi, ya. Gimana sekarang ini banyak generasi yang udah ada di Indonesia ini ataupun dunia ya, ada generasi milenial ya, ada generasi baby boomer ya. Sekarang udah generasi Y ya, gitu, banyak. Jadi dengan demikian kita sebagai pemimpin harus bisa memasuki atau mengakomodir serta mengetahui dari segi dari segi budaya, dari segi hobi terhadap generasi-generasi tersebut, sehingga kekerabatan antara kepala sekolah dengan dewan guru, ya, dengan siswa-siswi, dengan wali murid, serta dengan lingkungan sekitar itu bisa lebih mudah. Demikian. Oke Pak, jadi ada lagi nih Pak, selain program tahfiz dan ekskul yang dijalani setiap minggu, ada nggak gitu Pak program lain yang program unggulan SMA Muhammadiyah yang telah Bapak jalankan sampai sekarang gitu Pak? Ya, seperti diketahui tadi Bapak tidak memberitahukan ya. Alhamdulillah SMA Muhammadiyah adalah salah satu sekolah yang lulus kurikulum merdeka atau sekolah penggerak, ya, di mana program sekolah penggerak itu adalah program dari Kementerian Pendidikan, ya, dan yang bisa mendapatkan program sekolah penggerak adalah sekolah-sekolah pilihan. Alhamdulillah SMA Muhammadiyah Kota Langsa salah satu sekolah penggerak untuk mengusung kurikulum merdeka. Jadi di SMA Muhammadiyah ini ya kita memiliki 2 kurikulum, di mana untuk yang kelas 10 atau yang baru masuk ini itu menggunakan kurikulum merdeka ya melalui program sekolah penggerak, dan di kelas 11 dan kelas 12 kita masih menggunakan K13 atau kurikulum 2013. Nah, itu adalah keunggulannya. Jadi kita pasti adalah informasi kurikulum, informasi pengetahuan, informasi teknologi kita lebih up to date karena kita salah satu sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan kurikulum merdeka. Berikutnya SMA Muhammadiyah Kota Langsa juga mempunyai program bimbingan belajar melalui Smart Course Academy. Itu kita kembangkan, kita lakukan untuk menambah pengetahuan siswa-siswi untuk mempersiapkan mereka dalam mengikuti ujian-ujian untuk tingkat lanjut. Ya, seperti contoh sekolah kedinasan, misalnya sekolah tinggi akuntansi negara dan lain-lain ya. Mungkin mereka ingin masuk ke Akmil, Akpol, ya, Bintara Polri, Bintara TNI. Habis itu masuk ke kampus-kampus negeri. Itu kan semua melalui proses ujian. Ya, untuk itu pengembangan dan pemantapannya itu di bimbingan belajar. Dengan ada bimbel ini jadi lebih mudah gitu. Iya, jadi lebih belajarnya lebih dipacu. Gitu. Karena kita tidak bisa pungkiri Alpin ya. Iya, Pak. Kita di sini berleha-leha atau bersantai-santai. Saingan kita yang ada di luar daerah itu bekerja berlari ya 2 kali 3 kali lebih cepat. Apabila kita berleha-leha atau kita bersantai-santai, maka peluang-peluang itu akan semakin kecil, Alpin. Nah, maka itu kita juga harus bergegas. Kita harus mempersiapkan diri
agar kita mendapatkan posisi atau jatah-jatah yang disediakan melalui ujian. Iya, Pak. Nah, jadi memang itu salah satu program unggulan dengan belajar lebih up to date, lebih akurat, sehingga mempersiapkan siswa-siswi menghadapi ujian di kemudian hari. Jenjang yang selanjutnya gitu, Pak. Jenjang yang berikutnya. Oh, gitu. Tapi kan, Pak, di sekolah lain gitu, Pak, ya kan, jarang gitu, Pak, ada dibuat bimbingan belajar ini gitu, Pak. Apa yang mungkin Bapak pikirkan untuk membuat program ini gitu, Pak? Ide awalnya Alvin adalah kita terkena imbas COVID-19 ya, di mana pada tahun 2020 sampai 2021 mungkin lebih kurang 1 sampai 1,5 tahun kita pasif belajar nih, Alvin. Ya, bisa dikatakan Alvin belajarnya itu via Zoom ya, atau sekali-sekali datang ke sekolah. Dan Bapak rasa beserta semua guru-guru yang ada di SMA Muhammadiyah ini kurang efektif. Nah, untuk itu kita lakukan gebrakan melalui bimbingan belajar mengejar ketertinggalan ya, di mana siswa-siswi selama ini kurang jam belajarnya atau tidak efektif ya, kita kejar melalui bimbingan belajar gitu, karena ujiannya untuk jenjang berikutnya kan tidak menurun, tetap sama, tapi jam belajar kita berkurang kan. Nah, untuk itu mari kita kejar bersama dengan bimbel ini dengan bimbel ini. Dan satu lagi kunci kesuksesan SMA Muhammadiyah, saya punya prinsip itu segitiga emas ya, segitiga emas. Itu dimana ada orang tua ya sebagai wali, berikutnya adalah sekolah sebagai fasilitator yang ada di sekolah, dan juga ada siswa-siswi yang belajar ya. Jadi 3 komponen ini harus bersatu untuk mencapai keinginan dari 3 pihak. Sudah pasti sekolah ingin siswa-siswinya mendapatkan prestasi terbaik. Orang tua juga demikian, mengharapkan anak-anaknya mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di SMA Muhammadiyah. Dengan demikian juga anak juga harus sangat termotivasi untuk meraih cita-citanya. Dengan demikian ya, apabila 3 komponen ini bersatu ya untuk memikirkan masa depan, berkonsentrasi, maka saya yakin dan percaya apa yang kita cita-citakan, apa yang orang tua cita-citakan, apa yang anak cita-citakan itu bisa tercapai, Alvin. Itu, Pak. Oke, jadi gini, Pak, mungkin pesan-pesan Bapak gitu, Pak, untuk siswa-siswi di SMA Muhammadiyah sendiri ataupun untuk siswa-siswi di sekolah lain gitu, Pak. Ya, pesannya simple sih ya. Bapak juga pernah di usia seperti kalian ya. Di mana usia yang lagi pubertas, yang lagi semangat-semangatnya ya. Bapak berharap semangat ini ya atau energi ini bisa dialihkan menjadi hal yang positif. Seperti contoh misalnya kita lebih banyak belajar ya, kita lebih banyak melakukan kreativitas. Dengan demikian kita akan mempersiapkan masa depan kita. Ingat, saingan kita ada di mana-mana. Ya, SMA Muhammadiyah Kota Langsa salah satu sekolah yang ada di Indonesia. Ribuan sekolah yang ada di Indonesia lainnya. Untuk itu, mari kita belajar, mari kita fokus sama masa depan. Demikian bincang santai kali ini. Semoga harapan kita ke depannya cepat terkabul. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang info SMA Muhammadiyah, kalian bisa subscribe channel di bawah ini. Dan jika kalian ada pesan dan kesan, bisa kalian taruh di kolom komentar. Jangan lupa like. Saya Alvin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.